Rekan guru bahasa Inggris, kita lanjutkan kembali pertemuan kita ya. Zoom meeting pada hari ini, hari Senin, 10 Maret tahun 2025. Kita lanjutkan membahas exercise 4D5, soal-soal PCK. Ya, PCK, Pedagogical Content Knowledge, PCK Bahasa Inggris, soal-soal UKP PPG Bahasa Inggris. Guru tertentu. Tadi di sesi 1 kita sudah sampai soal nomor 7 ya. Mari kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 8. Ya. Ya, ini ada salah sedikit nih, opsi A ini ya. Kita lihat soalnya teman-teman ya. Kita baca terlebih dahulu kalimat terakhir di sini. Ya. Given learning objective, which of the following strategies would be most effective in the class of Mr. Samsul? Jadi kata given di sini bisa aja kita artikan berdasarkan gitu ya. Berdasarkan tujuan pembelajaran di atas. Selanjutnya di sini yang ditanya adalah strategi yang paling efektif. Kita lihat narasi awalnya teman-teman. Mr. Samsul, a dedicated junior high school teacher, is committed to instilling environmental awareness in his student. He is planning a report text ya. Jadi teksnya adalah report ya. On water conservation. Lalu tentang konservasi air. Using a recent news article titled Draft Concern Raise, peningkatan kekeringan ini ya. The urgent need for water conservation, the text highlights the growing and the scarcity issues and emphasizes the importance of individual and community level water conservation effort. Berarti ini usaha-usaha apa ini konservasi Bapak Ibu ya? Konservasi itu bagaimana supaya tingkat sumber air sini tetap ada seperti itu ya. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia konservasi apa ya Bapak Ibu ya? Intinya untuk menjaga ya, menjaga ketersediaan air. Ya, itu intinya ya. Di sini dikatakan meningkatnya kekeringan ya. Lalu tujuan pembelajarannya apa? Mr. Sam's learning objective for this lesson on reading and viewing report text are students can identify the causes and consequences dari kelangkaan air, mengetahui penyebab dan konsekuensinya. Lalu students can understand and the significance of water conservation measures. Usaha-usaha konservasi ini maksudnya di sini teman-teman ya. Maka berdasarkan kata kunci ini ya kita melihat jawaban yang benar berdasarkan kata kunci. Usaha-usaha konservasi berarti bagaimana supaya air itu umpamanya tidak terbuang percuma seperti itu. Lalu di sini ada penyebab dan konsekuensi. Ya, itu aja sih intinya menurut saya ya. Nomor 8. Maka kita lihat dari opsi alfa sampai eko di mana ada tertulis tentang kata kunci tersebut, terutama yang ini ya. Oke. Semuanya di sini have students silently read the article and answer comprehension question focused on vocabulary definition. Tidak ada menyinggung learning objective ini. Seperti itu teman-teman ya. Maka yang opsi alfa ya, kita eliminasi. So students pictures of different water sources and have them discuss where water comes from. Ini bisa kita eliminasi nggak teman-teman?
Menurut saya iya, tereliminasi. Iya, karena apa? Karena di situ tidak ada, di sini termasuk. Ini tidak termasuk yang nomor dua, itu ya. Opsi Charlie. Organize a classroom experiment to demonstrate water evaporation and condensation. Ya, ini kondensasi, tentang kondensasi ya. Kondensasi itu pengembunan ya, pencairan ya. Ya, seperti itulah ya. Berarti belum termasuk, ini juga kita eliminasi nih. Charlie atau Delta Bapak Ibu? Delta atau Eko? Eko, 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 Saya kemarin Eko. Delta, Ter. benar nggak Delta Delta nanti kemarin? salah, salah. Nomor Salah. 8. Delta saya Iya, salahkan ya? iya. Nomor 8 kan, Sir? Iya. Iya, saya salah kemarin Delta. Lah, gitu ya. Yang betul apa? Have students write a persuasive letter to their parents arguing them to conserve water at home. Ibu Rita jawab apa kemarin? Delta, Ter. Benar nggak? Mana? Aduh, Lupa. tunggu, Ter. Saya lihat WA-nya. Ya, jadi teman-teman, ini aja ya tentang usaha-usaha konservasi, ada tindakannya atau ada yang dilakukan. Lalu di sini ada penyebab dan konsekuensi kekeringan air ya. Kemarin benar, Ter. Benar ya, Delta. Delta benar Iya. ya. Tadi ada yang saya Iya. salahkan, berarti saya minta maaf, salah koreksi mungkin ya teman-teman Ya. ya. Mari kita lihat ya. Have students to create a chart or illustration showing everyday activities. Lalu that use water and have to conserve water while doing them. Ya, jadi teman-teman kalau kita lihat ini ya, ya ini hanya mencakup nomor dua menurut saya teman-teman ya. Tidak ada di opsi delta itu tentang ini penyebab dan konsekuensi. Namun ya karena di sini ada termasuk di sini konservasi, maka itu yang paling ditonjolkan kalau kita lihat tadi di sini ya, kan itu yang paling ditonjolkan Bapak Ibu. The urgent need for water conservation. The text highlights the growing under scarcity issues and emphasizes menekankan the importance of individual and community level water conservation effort, usaha-usaha konservasi level air. Ya, maka di sini tentu jawaban yang terbaik ini Bapak Ibu ya. Sekarang coba kita diskusikan Bapak Ibu di sini sebelumnya milih apa? Coba. Yang salah. Jadi jawabannya sini delta teman-teman ya. Atau ada yang bertanya silakan nomor 8. Di sini ada ya, to conserve sini ya, to conserve. Ya, ini kan kata dasar dari conservation. Silakan. Mungkin teman-teman ingin bertanya, saya jawab kenapa yang A salah seperti itu ya, yang maksud saya tadi. Ya, jadi ini ya teman-temannya kalimat terakhir ini merupakan patokan kita. Di sini dikatakan, given learning objective, which of the following strategies would be most effective? Ya, strategi yang paling efektif dari kelas Mr. Samsul. Ya, sehubungan dengan kelasnya itu apa? Ini learning objektifnya. Salah satunya tadi di sini ada conservation measures. Ya, di sini teman-teman ya, seperti itulah bahasa Inggris. Kalau measure itu kan mengukur kadang ya, namun di sini diartikan usaha-usaha.
Lalu di sini mulai dari awal yang dinarasikan itu adalah tentang konservasi air. Ya, water conservation. Oke, kalau tidak ada yang bertanya kita lanjut nomor 9. Saya turunkan aja ya biar satu penampakan ya. Oke, kita lihat di sini. Ini juga cukup panjang ya. Based on the scenario, which process should Mr. Andy evaluate to enhance students' success in achieving the learning objective of news item text, listening, and speaking in the attitude domain? Maka di sini adalah teksnya tentang news item, lalu learning objektifnya berhubungan dengan listening and speaking. Which process Mr. Andy evaluate to enhance? Proses apa yang seharusnya Pak Andi evaluasi untuk meningkatkan ya pencapaian murid? Pencapaian dalam hal apa? Listening and speaking. Proses apa yang harus which process should Mr. Andi evaluate? Proses yang mana yang harus dievaluasi seperti itu ya? Kita baca dari awal. Mr. Andi, English teacher Mr. Andi incorporates this item text into his curriculum to improve, ya sama ya, to improve students listening and speaking skill. Tentu nanti jawabannya di sini yang berhubungan dengan listening and speaking. The goal was to help students analyze. Nah, lalu juga dalam listening and speakingnya itu tentang ya supaya membantu murid menganalisa, to analyze news content critically, understand its social impact, and effectively communicate news stories. Selanjutnya, after several lessons, some students showed significant improvement in listening and speaking activities, including take note, summarizing, clear articulation, and engaging in meaningful discussion about news item on society. However, some students struggle with these tasks, often misinterpreting key information, presenting news item in monotonous and unclear manner, and lacking depth in discussion. Jadi di sini dikatakan ada yang sudah berhasil, ada yang belum, seperti itu ya. Sini some students show significant improvement, ini ya. Lalu however, namun ya sebagian masih kesulitan. Maka di sini ya ini dia menjadi perhatian ya berdasarkan pertanyaan ini. Maka berdasarkan hal tersebut narasi soal ya kita lihat di sini kira-kira yang mana yang terbaik. Kita lihat incorporating regular peer review session to provide feedback on each other presentation. Ya, tentu di sini presentation ya oral ya. Increasing the frequent of vocabulary and grammar drills. Nah, ini teman-teman, ini sudah lari karena tadi narasinya di atas adalah tentang listening and speaking. Ini sudah tentang grammar, maka ini sudah lari. Ini kita eliminasi. Using more multimedia resources such as video and podcast to supplement reading materials. Ini tentang reading. Ya Bapak Ibu ya, tadi kan sudah saya katakan di sini ya. Jadi yang ini. Nah, ini sering dikaitkan dengan narasi-narasi soal UKP PPG Bahasa Inggris. Maka ini perlu ya teman-teman ya kita ngeh ke sini. Reading, writing, listening, and speaking. Ya. Soal nomor 9. Maka ini juga kita eliminasi ya Bapak Ibu ya. Karena tentang reading. Assigning additional written reflection. Ini written. Ya.
Maka di sini tinggal alfa atau echo. Teman-teman pilih apa? Kemarin saya Alpaster. Benar tidak? Benar, Ster. Ya, jadi ini jawabannya ya, teman-teman ya. Incorporating regular peer review session. Nah, maka di sini ada sesi ya tanya jawab peer review sesama peserta didik ya tentang presentasi mereka. Ya, itu bisa meningkatkan ya. Kalau yang ini conducting more frequent listening comprehension quizzes. Kalau ini kan hanya tentang listening. Seperti itu, maka jawaban terbaiknya alfa. Bisa dipahami Bapak Ibu, ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Selanjutnya soal nomor 10. Ya, ini tentang pemahaman bacaan ya, walaupun cukup singkat. Nomor 10 ya hampir benar semua. What issue is the student having difficulty figuring out? Ya. Masalah apa yang dihadapi pelajar atau masalah apa yang harus diatasi pelajar tersebut? Maka di sini kita cari pelajar yang ini kan student 1, student 2, student 1 atau student 2 yang punya masalah ya. Kita lihat berdasarkan teksnya. Tomorrow is the deadline for choosing our class for next semester. Yeah, I saw the email they sent us this morning. Have you decided? Kau sudah memutuskan belum? If you are going to take archaeology or history arts. Not yet. Nah, berarti ini masalahnya Bapak Ibu dari student 2. Belum. I'm still on the fence about it. Ya, ini menjelaskan tentang belum ini Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Dia belum memutuskan maksudnya ini. Ini termasuk bahasa-bahasa figuratif language, teman-teman ya, termasuk figuratif language. Kalau diartikan secara letter-let, aku masih di pagar. Maksudnya belum keluar pagar, belum keluar gitu. Maksudnya belum memutuskan itu maksudnya, teman-teman. Belum memutuskan tentang apa? Tentang memilih kelas apa gitu ya. Atau memilih jurusan, bisa kita artikan seperti itu dalam konteks di sekolah di negara kita. How to get motivated, how to sign up for classes, where her next class is, which class. Nah ini which class, kelas apa yang akan dia pilih. Jawaban nomor 10 delta. Itu ya. Mari kita lanjut soal berikutnya, soal UKP PPG Bahasa Inggris guru tertentu, soal nomor 11. Given this situation with teaching material, maka yang ditanya adalah materi pengajaran. Ya teman-teman ya, seperti itu aja langsung memahaminya. Would be most effective, materi pembelajaran pengajaran yang paling efektif in helping students understand, untuk memahami the underlying purpose and identify the intended audience for writing announcement. Ya. Untuk memahami apa? Tujuan underlying yang diharapkan dan mengidentifikasi ya pembaca, pendengar yang diharapkan seperti itu. Maka kata kunci berdasarkan soal ini adalah pertama materi yang paling efektif. Materinya untuk apa, tentang apa, pemahaman, tujuan dan mengidentifikasi pendengar. Lalu materi pelajarannya apa? Writing announcement. Kita lihat di sini teman-teman, narasi awal. An English teacher, Mr. Daniel, teaches students how to write announcement for school events with crucial for effective communication in real world context. However, students often struggle. Nah, di sini dikatakan ini masalahnya Bapak Ibu sudah mulai masuk masalah. However, students often struggle with understanding the underlying purpose and identifying the intended audience.
Teman-teman, kalau ada yang diulangi seperti ini, berarti ini termasuk kata kunci yang kuat, sangat perlu diperhatikan. Yang ini dan yang ini ya diulangi ya, bermakna apa? Kata kunci yang kuat. Kalau kata kunci yang kuat itu apa maksudnya? Maka besar kemungkinan kata kunci yang kuat akan menjadi pilihan jawaban. Ya. For this text which affect the relevance and impact of their writing. For example, students might include all necessary details but fail to tailor the tone and the context of the target audience. Nah, di sini juga dituliskan kembali semakin kuat target audience, resulting in generic or overly complex text. Nah, Bapak Ibu tadi saya ada menyinggung kompleks teks ya. Kalimat majemuk, kalimat yang panjang gitu ya. Satu kalimat bisa panjang. Ya teman-teman, coba diperhatikan ya. Ini kan tentang announcement. Kalau announcement itu seperti apa dia bentuknya? Itu kan biasanya cukup ringkas, bukan panjang-panjang. Sumpahnya kita tulis nama acaranya apa, tanggal berapa, hari apa, tempatnya di mana. Kan seperti itu, cukup ringkas. Jadi dengan melihat sekilas, saya tadi sudah record Bapak Ibu ya. Sudah ya. Dengan melihat sekilas, biasanya pembaca itu langsung tahu, oh ini untuk acara ini, kan seperti itu ya. Sementara di sini yang terjadi apa? Students might include all necessary details. Jadi berbeda menulis cerita dengan menulis pengumuman. Oke? Okay? This issue also extend to their reading and listening activities where students focus primarily on factual content, missing the nuances related to the purpose and audience. Kembali lagi, ya missing ya, jadi ini seperti tidak kelihatan seperti itu purpose-nya dan audience. To address, apa artinya di sini to address teman-teman? Ya, jadi kembali Untuk lagi Bapak Ibu ya, mengatasi, apa untuk mengatasi ya mungkin. mengatasi Bapak Ibu. Jadi kata-kata to address ini juga termasuk nanti yang sering keluar teman-teman ya. Tadi ada solely tadi ya. Makanya di sini teman-teman saya buat ini building vocabularies ya. Ya, kita juga dalam kelas bimbel Mr. IDP ini saya harapkan kosakata Bapak Ibu juga bertambah semakin baik. Jadi satu kata dalam bahasa Inggris itu artinya banyak, bagaimana kita mengartikannya ya sesuai dengan konteksnya teman-teman. Kata address juga bisa alamat ya sebagai kata benda, kata address sebagai kata kerja ya banyak artinya ya. Ya. To address this challenge, Mr. Daniel consider various technique, material, and strategies. Apa jawabannya teman-teman? Ini hampir benar semua ini. Charlie. Ada yang beli Charlie ya? Charlie. A series of worksheets that ask students to copy and fill pre-written announcement templates. Ya, teman-teman ya. Tadi sudah saya katakan bahwa di sini ada kata atau frasa purpose and audience. Ya, maka ini kata kunci yang cukup signifikan. A collection of announcement with detailed annotation explaining. Nah, maka di sini targetnya sesuai dengan kata kunci tentang ya bagaimana supaya ini jelas. Seperti itu. Kalau yang ini dia tidak spesifik ke permasalahan tentang purpose and audience. Seperti itu Bapak Ibu ya. Maka di sini jawabannya alfa. Gitu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 12. Ini ada kata except ya, diperhatikan Bapak Ibu.
Berarti kecuali, berarti yang tidak. Seperti itu dia. How the points that need to be considered to discuss are the following. Ya, poin yang perlu dipertimbangkan untuk didiskusikan. As a teacher, you have taught a certain instructional material and conducting evaluation in the teaching learning process. Kamu sudah mengajarkan sebuah materi instruksional tertentu. However, you may need to confirm your students' understanding about the material. However, you may need to confirm your student understanding. Ya, berarti di sini kita harus bisa tahu apakah murid kita sudah paham atau belum. Therefore, you may need to get involved in a discussion forum with your students for that purpose. Ya, di sini sehubungan dengan hal ini ya, untuk mengkonfirmasi pemahaman murid, ya, kamu mungkin perlu terlibat dalam diskusi, dalam tanya jawab dengan muridmu. Sehubungan dengan diskusi ini, ya, hal-hal apa yang perlu dipertimbangkan? Kecuali berarti yang tidak. Dalam berdiskusi di sini yang tidak baik apa? Seperti itu aja intinya. Nomor 12. Yang tidak baik dalam berdiskusi. Yang mana yang tidak baik, Bapak Ibu? Saya kemarin jawab Charlie, Sir. Ya. Paying more attention to the students who are active in the forum. Ya, jadi kita tidak bisa seperti ini ya. Kita harus memperhatikan murid secara keseluruhan. Iya, betul. Jadi tidak pilih kasih. Sumpamanya ada yang diam-diam aja gitu ya. Contohnya kita memotivasi untuk bertanya atau menyebutkan nama mereka. Gitu ya. Kadang kan saya juga seperti itu teman-teman ya. Saya sebut nama Bapak Ibu, ya baik yang aktif maupun tidak, seperti itu contohnya. Kita lanjut, next question number 13. Ya, di sini ada basic competence, kompetensi dasar. Lalu di sini ada kata HOTS ya, high order thinking skill. Coba kita baca. Ya, ini satu kalimat ya, namun ini banyak anak kalimatnya. Kita lihat aja klausa terakhir. One of the appropriate HOTS of this basic competence. Maka di sini bisa kita kaitkan dengan KKO teman-teman ya. Kata kerja operasional C1 sampai C6. Dan maka di sini yang HOTS ini adalah C berapa? C4. Ya. C4 sampai C6. Jadi berdasarkan ini ya tingkat kesulitannya lebih tinggi kalau HOTS ya. Ini sudah ada file materinya saya share ya teman-teman ya. A basic competence for high school students distinguish social function, text structure, and language feature of some spoken and written analytical. Ya, ini teksnya adalah analytical exposition text about asking and giving instruction related to actual issues in line with its functional context. Ya, coba saya baca sekali lagi teman-teman. A basic competence for high school students, high school says distinguish social function, text structure, and language feature of some spoken. Ya. Maka di sini distinguish apa? Social function. Ya, fungsi teks itu apa? Text structure, struktur teksnya bagaimana, dan language feature-nya bagaimana. Ini language feature, social function, text structure,
Language feature dari apa? Dari analytical exposition text. Maka yang pertanyaannya, one of the appropriate HOTS. Kata kuncinya HOTS. Jadi kalau kata kunci HOTS, ya kita perhatikan aja di sini yang mana kata kunci HOTS. Ya, maka bisa kita eliminasi yang bukan C4 sampai C6, kita eliminasi. Kita perhatikan KKO-nya, teman-teman. Di sini ada practicing itu KKO. Yang pertama-tama itu KKO-nya, teman-teman ya. Assessing, menilai. Comparing, ya, membandingkan. Ini juga comparing. Ini evaluating. Ya. Practicing ini C berapa, teman-teman? Para C1 C3. sampai C3. C3 ya. Maka ini kita eliminasi. Menilai C4 ke atas, comparing ini juga C1 sampai C3 kita evaluasi, kita eliminasi. Maka tinggal assessing itu menilai masuk HOTS. Evaluating itu masuk HOTS. Maka bagaimana memilih antara B dan E? Kita sesuaikan dengan narasi teksnya. Yang mana dia kira-kira? Beta atau Eko? Beta menurut saya. Assessing the text structure. Nah, ini teman-teman, assessing the text structure ini sama. Di sini apa? Distinguish social function, text structure ada salah satunya. Itu ya. Kalau ini apa? Evaluating the student mastery. Ini tugas dari guru. Di sini tidak ada students mastery. Ini tugas guru. Mengevaluasi students apa? Ya sesuai dengan materi. Materinya apa? Analytical exposition. Itu Bapak Ibu ya. Ini konteksnya kan murid sebagai objeknya. Murid yang melakukan. Kalau ini kita pilih berarti murid mengevaluasi murid. Ya, tidak mengena. Maka jawaban nomor 13 ini adalah bravo. Kita lanjut dulu teman-teman ya. Oke, ini teman-teman, ini tentang reading comprehension ya. Ya, ini juga perlu untuk pemahaman konteks. Bagaimana cara cepat mengerjakan ini? Kita lihat aja soalnya langsung. One of the negative impact of nuclear energy. Maka apa kata kuncinya di sini? Negatif impact, dampak negatif. Dampak negatif dari apa? Ya, nuclear energy. Oke, maka ini kita melakukannya dengan scanning. Kata kuncinya negatif impact dan nuclear energy. Di mana di sini di paragraf berapa di sini tertulis tentang negatif impact? Ya, di sini kita bisa membaca cepat sampai kita nanti menemukan negatif impact. Ya. Nuclear energy is commonly offered. Ya, di sini bisa di scanning di mana tertulis negatif impact. Ya, kita scanning teman-teman ya. Di sini paragraf 1 tidak ada. Some others. Oh, ini ada yang hilang kali ini. However, some others, however, tidak. Namun beberapa yang lain disagree. Berarti ada tentang agree disagree ini ya. Kita lanjut. Those who agree with the operational of nuclear reactor usually argue that nuclear energy is only feasible choice to answer the ever increasing energy needs. Biasanya yang memberitahukan tentang negatif itu kan yang tidak setuju ya. Maka kita lihat di sini, however, people who disagree with the use of nuclear energy point out that the waste of nuclear energy products can completely destroy. Nah, ini sudah dampak negatifnya nih ya. Ini maknanya tersirat. The environment and human lives. Nah, apakah di sini ada human lives? Ya, it wastes kills humans. Sementara di sini humans life. Ini hati-hati menerjemahkannya. Kalau belum kita ingin memastikan, kita baca lagi. A meltdown in reactor, for example, usually result in contamination. Nah, kontaminasi kan ini sudah tersirat dia menjelaskan tentang dampak negatif. Contamination of the surrounding soil and water. Terkontaminasinya air dan tanah. Jawabannya contamination of soil.
Jadi bukan membunuh manusia. Beda membunuh manusia dengan membunuh kehidupan. Kalau membunuh manusia itu langsung. Kalau membunuh kehidupan contohnya ya air dan tanah terkontaminasi nuklir. Seperti itu ya. Maka 14 juga bravo. Kita lanjut nomor 15. Ya. Based on the student's prior learning experiences with report text, which of the following learning strategy would be most appropriate to enhance their comprehension and critical thinking? Ya, maka di sini adalah learning strategies yang baik untuk meningkatkan, to enhance comprehension and critical thinking. Meningkatkan pemahaman. Namun kita lihat dulu ya. A group of students has recently completed. Di sini sudah menyelesaikan teman-teman ya. Has completed a unit on report text covering both reading and viewing comprehension. Jadi comprehensionnya itu sudah terlaksana. Sekarang ingin ditingkatkan. The teacher, Mr. Mike, is now seeking to design an engaging and effective learning strategy to help students consolidate, meningkatkan ini, their understanding and further development their skill in analyzing. Maka sekarang ini dia, analyzing and interpreting report text. Maka di sini masuk analyzing. Ya, jadi teman-teman di sini kita lihat berdasarkan kata kunci itu karena yang comprehension tadi sudah selesai teman-teman. Ingin ditingkatkan lagi tentang menganalysing. Maka di sini dia. Ya, jawaban nomor 15 delta. Ya, seperti itu teman-teman ya, 15 soal yang sudah kita bahas hari ini. Ya, tidak terasa ya, sudah di menit-menit terakhir di sesi kedua. Oke teman-teman, demikian ya. Kalaupun nanti dari apa yang sudah saya jelaskan, ada pertanyaan lanjutan bisa di-post di grup WA kita teman-teman. Oke, terima kasih, selamat malam. Masih boleh bertanya nggak, Sir, sedikit? Boleh, kalau masih ada waktu boleh. Kalau terputus nanti ya. kita sambung di WA. Silakan. Sir, minta tolong